Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Imildesari dengan NIM C0D023030 dari Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi PPT yang telah saya buat yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 23. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Jadi, pajak penghasilan pasal 23 ini yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud pada PPh pasal 21. Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Berikutnya ada pemotongan PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayar penghasilan yang terdiri dari yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua ada subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga ada penyelenggara kegiatan, yang keempat ada bentuk usaha tetap, yang kelima ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang keenam orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat petunjukan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23. Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penerimaan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 tadi. Selanjutnya ini adalah objek pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama itu dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketiga ada royalti. Yang keempat ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan bagaimana dimaksud tadi dalam pasal 21. Selanjutnya yang kelima ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau pembangunan. Yang keenam ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Selanjutnya ini adalah penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah yang pertama ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, yang kedua ada sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, yang ketiga ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyetor modal pada badan usaha yang didirikan dan bertepatan kedudukan di Indonesia dengan syarat. Yang pertama syaratnya itu ada dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, lalu ada bagian perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberi dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetorkan. Yang keempat ada dividen yang diterima oleh orang pribadi, yang kelima ada bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang keenam ada sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang ketujuh ada penghasilan yang dibayar untuk terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada tarif pemotongan.
PPh pasal 23 yang pertama itu sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang, terus royalti dan hadiah penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Yang kedua ada sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak penghasilan nilai atas. Yang pertama ada sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau pembangunan. Yang kedua ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Selanjutnya, dalam hal ini wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, besaran tarif pemotongannya adalah lebih tinggi 100%. Kepemilikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dapat dibuktikan oleh wajib pajak antara lain dengan cara menunjukkan kartu nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Berikut adalah contoh perhitungan atau contoh soalnya. Yang pertama itu ada PT Makmur membayar dividen ke CV Duku sebesar 200 juta. Lalu PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Makmur itu adalah, nah kita masuk rumusnya dulu. Rumusnya itu ada PPh pasal 23 sama dengan 15% dari bruto. Jadi 15% dikali dengan 200 juta hasilnya 30 juta. Untuk perhitungan PPh pasal 23 atas bunga premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, itu rumusnya masih sama, yaitu PPh pasal 23 tadi 15% dikali dengan bruto. Sedangkan perhitungan PPh pasal 23 atas sewa penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya itu rumusnya PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali bruto. Baiklah, kesimpulan dari PPT pemotongan PPh pasal 23 ini adalah pemotongan PPh pasal 23 ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, yaitu pada akhir bulan jatuh tempo pembayaran penghasilan. PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam bentuk bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya. Pajak ini dipotong oleh pihak yang membayar dan disetorkan ke kas negara. PPh pasal 23 ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak serta mengukur kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang menerima penghasilan dari sumber tertentu. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.